Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk nak. Oke, silahkan duduk. Oke, gimana tadi perjalanannya ke sini? Agak macet. Agak macet karena udah siang ya, panas juga. Oke, dari mana ini? Dari sekolah. Oh, dari sekolah langsung ke sini? Iya. Bawa motor sendiri? Iya. Oke. Sebelumnya biar lebih enak ngobrol, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Nabila Suci, panggil Ibu Nabila boleh. Ini dengan kakak siapa? Kakak Aska. Aska, oke. Aska aja? Iya. Oh, panggil Aska boleh ya? Iya. Oke, baik kakak Aska. Sebelum masuk ke sesi konseling, nih, Ibu mau tanya nih, kakak Aska udah pernah konseling belum? Belum. Oke. Karena kakak Aska belum pernah konseling, jadi Ibu mau menjelaskan sedikit tentang konseling ini ya. Jadi konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan dari konselor yaitu Ibu dan kakak Aska konseling sebagai konselingnya untuk menyelesaikan dan mencari solusi atas sebuah permasalahan yang dialami kakak Aska. Oke, dan dalam konseling ini ada 3 asas. Yang pertama asas kerahasiaan, yang dimana kakak Aska nggak perlu takut nanti ceritanya bakal keumbar atau kesebar gitu, karena ada asas kerahasiaan dalam konseling ini. Terus yang kedua juga ada asas keterbukaan. Nah kakak Aska cerita aja, terbuka aja, pokoknya nggak usah sungkan-sungkan. Terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah kakak Aska kesini atas sukarela atau saran dari temen? Sukarela. Oke, bagus ya kalau udah sukarela, jadi lebih enak ngobrolnya. Oke, silahkan kakak Aska ceritakan permasalahannya. Malasnya malas belajar. Malas belajar. Oke, kalau boleh tahu kakak Aska kelas berapa? Kelas 9. 9 SMP. Oke, memang lagi masa-masanya malas belajar ya. Kelas 9. Sekolahnya di mana? Di SMP IT. SMP IT. Oke. Itu malas belajar itu malas setiap hari atau di hari-hari tertentu aja kakak Aska? Hari tertentu. Hari-hari tertentu ya. Yang membuat malas belajar itu apa kira-kira? Main game. Oh, sering ngegame ya kakak Aska ini. Itu berarti ngegamenya tiap hari kakak Aska? Tidak. Enggak, hari-hari tertentu aja. Misal lagi ngegame jadi mas belajar gitu. Malas belajarnya ngaruh ke ulangan enggak? Kayak nilainya gimana gitu? Iya. Ngaruh, nurun gitu. Oke, jadi kakak Aska ini permasalahannya malas belajar, tapi di beberapa hari tertentu aja gitu ya, karena main game. Dan karena malas belajar itu ngaruh ke hasil ulangannya gitu, nilainya turun gitu kan ya. Oke, dari kakak Askaya sendiri udah ada rencana, udah sadar belum kalau itu hal nggak baik gitu? Iya. Tapi belum mau berubah gitu, atau udah mau berubah tapi belum bisa gitu ya? Iya itu. Belum mau berubah tapi belum bisa gitu ya, tapi udah ada niatan dari diri sendiri ya. Oke, bagus sekali kakak Aska. Nah itu kira-kira malas belajarnya di mata pelajaran tertentu aja atau kayak matematika, kan anak-anak zaman sekarang kan matematika tuh kayak susah banget gitu ya, atau emang disuruh pelajaran malas belajar gitu? Oh, seluruh pelajaran gitu ya, berarti emang malas banget gitu ya, ditambah dengan main game tadi. Oke, kalau di sekolah gimana tuh kakak Aska ngatasinnya? Belajar tetap ya, tapi kalau di rumah gitu kayak mau ngulang pelajaran males gitu ya. Oke, jadi tetap belajar, kalau di sekolah tetap ikut pelajaran, tapi kalau di rumah males. Orang tuanya gimana kak Aska? Kadang disuruh belajar. Disuruh belajar ya sama orang tuanya, tapi kalau disuruh belajar itu belajar atau pura-pura belajar gitu? Belajar ya. Oke, tapi memang kalau nggak disuruh nggak belajar gitu ya. Oke. Caranya gimana? Oke, jadi kakak Aska mau minta saran gimana cara ngatasin permasalahan malas belajar itu ya. Iya. Oke, yang pertama ibu mau bilang
Sebenarnya balas belajar itu setiap orang tuh pasti ada rasa malas-malasnya ya. Tapi itu tuh yang pertama harus dari diri sendiri dulu. Berhubung tadi Kakak Aska udah bilang udah ada niat baik gitu ya, mau berubah tapi emang kayak belum bisa, pelan-pelan aja. Misal dikurangin ngegamenya, misal ngegamenya di hari libur aja, misal hari liburnya minggu ya, minggu libur kan ya, misal minggu, selebih minggu nggak usah ngegame gitu. Terus belajarnya nggak usah yang langsung di push banget harus belajar belajar gitu, enggak, tapi kayak misal setiap sudah isya gitu 1 jam belajar, 1 jam belajar setiap hari aja gitu, enggak yang harus 5 jam depan buku terus, enggak, pokoknya pelan-pelan asal pasti gitu. Oke, gimana Kak Aska, bisa dimengerti? Bisa. Oke, apakah ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Oke, nanti kita lihat progres ke depannya ya Kakak Aska gimana. Pokoknya solusi dari yang kita cari sama-sama tadi dijalanin dulu. Ntar kita lihat ke depannya ada perubahan atau enggak. Kalau enggak, boleh WA ibu atau telepon ibu juga boleh. Ntar kita jadwalkan sesi konseling berikutnya ya Kakak Aska. Tapi ibu harap Kakak Aska bisa merubah itu pelan-pelan, dan ibu tunggu juga kabar baiknya. Terima kasih Kakak Aska sudah menempatkan ke sini.